Selamat siang, perkenalkan nama saya Sionalo Muhammad Stompul. Di sini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi program sebagai teknik analisis pembangunan dalam mata kuliah analisis kebijakan pembangunan. Di sini dengan dosen pengampu saya itu Pak Aris Monandar. Pertama itu evaluasi program sebagai teknik analisis pembangunan. Yaitu pembangunan sebagai proses manajemen dari program-program. Yang pertama itu dimulai dari perencanaan planning dan implementing, serta dilanjutkan kembali dengan pengontrolan atau controlling. Setelah dari tahap semua itu, maka akan ada di akhirnya yaitu evaluasi. Definisi evaluasi. Evaluasi merupakan kegiatan yang membandingkan antara keadaan yang diinginkan dengan keadaan yang terlaksana. Proses menentukan nilai suatu keadaan dari nilai-nilai yang pada tahapnya itu merupakan suatu hal yang seharusnya dilakukan. Ada beberapa definisi evaluasi program, yaitu merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat keberhasilan suatu program. Dari sini dapat kita lihat bahwasannya dalam menyusun suatu kegiatan banyak sekali rangkaian-rangkaian maupun tahapan yang harus kita lalui untuk melakukan sebuah kegiatan itu tersebut. Kegiatan itu dapat berhasil jika dilakukan dengan seksama, namun jika ada beberapa hal yang seperti menunda ataupun menghambat, itu dapat dibicarakan pada tahap evaluasi. Evaluasi yang saya maksud di sini yaitu evaluasi mengenai program-program kegiatan yang dilakukan pada apa saja, misalnya di pemerintahan maupun di lingkup mahasiswa itu sekalipun, baik di HIMA atau di BEM. Kegiatan untuk melihat keadaan dari sebuah program berdasarkan ukuran yang dipersyaratkan secara terencana dan sistematis. Nah, di sini kita melihat bahwa sistematis itu kaitannya dia terlaksana secara terstruktur dan terencana, baik itu dari sisi A, B, C, D-nya, dan juga mendapatkan suatu masukan-masukan tertentu atau feedback gitu. Menurut Brinkhoff, itu ada proses menentukan sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah terrealisasi. Kedua, memberikan informasi untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, perbandingan kinerja dengan patokan-patokan tertentu untuk menentukan apakah terdapat kesenjangan. Pada poin yang ketiga ini, perbandingan kinerja ini harus ada dikaitkan dengan beberapa hal tertentu yang dijadikan sebagai patokan atau pijakan agar kiranya dalam penentuan atau pengerjaan suatu kegiatan itu dapat terlihat adanya kesenjangan atau tidak, begitu. Penilaian tentang harga dan kualitas. Yang kelima, itu yang keempat yang tadi. Yang kelimanya, ukuran pilih yang dikembangkan, dengan itu masing-masing tujuan yang ditentukan. Yang keenam, investigasi sistematis mengenai nilai kualitas suatu objek. Di sini juga mengenai perencanaan itu, kebijakannya haruslah juga melihat tentang nilai atau kausalitas dari suatu objek itu tersebut. Jika hal itu dapat dievaluasi dengan lebih lanjut dan juga memberikan efek maupun dampak yang baik terhadap proses kegiatan itu, maka akan sangat baik juga ke depannya, seperti itu. Yang berikutnya itu menurut Rudman, evaluasi program adalah penerapan metode-metode ilmiah yang untuk mengukur implementasi dari hasil program untuk pengambilan keputusan.
Sedangkan Bigman berpendapat bahwa ada beberapa pemakaian evaluasi program, yaitu untuk menemukan apakah tujuan dapat dicapai dan seberapa jauh dapat dicapai. Jadi hal ini si Bigman-nya mengatakan dalam evaluasi itu untuk menemukan tujuan yang ingin dicapai atau sejauh mana tujuan itu bisa dicapai, seperti itu. Yang kedua, untuk menemukan alasan keberhasilan dan kegagalan secara khusus tujuan suatu program. Sebenarnya juga yang saya lihat dari yang terkecil saja, seperti waktu saya di Hima, untuk tercapainya suatu program, baik yang program bertindak secara sekali ataupun berulang kali, haruslah terdapat evaluasi di dalamnya, dikarenakan juga evaluasi sangat penting sebagai tindak lanjut untuk mengarahkan ke depannya kegiatan ini dapat berlangsung secara baik dan tidak mengalami hambatan-hambatan yang terjadi pada proses kegiatan sebelumnya, seperti itu. Yang ketiga, untuk menemukan prinsip yang melandasi keberhasilan program. Yang keempat, untuk melakukan eksperimen-eksperimen dengan teknik tertentu guna meningkatkan efektivitas. Yang kelima, untuk meletakkan dasar guna melakukan penelitian lanjutan atas dasar keberhasilan alternatif teknik yang digunakan. 6. Untuk merumuskan kembali cara yang digunakan untuk mencapai tujuan dan bahkan merumuskan kembali sub tujuan sesuai dengan tema penelitian. Isaac dan William menyatakan bahwa evaluasi program menyandarkan dan mewujudkan 3 rangkaian tahapan, yaitu tujuan, sarana, ukuran. Dalam tujuan dinyatakan secara jelas dan spesifik masing-masing tujuan satu term atau terminasi yang bisa diukur dan diamati. Yang kedua, sarana. Sarana rencanakan sebagai strategis dan aktivitas yang dilaksanakan untuk mencapai masing-masing tujuan. Jadi dalam skala yang cukup besar, evaluasi menyajikan masing-masing terdapat dalam suatu badan tujuan-tujuan tertentu. Baik dari satu tujuan maupun tujuan yang lain juga harus saling berkaitan agar dalam proses kegiatan ini dapat berlangsung dengan seksama. Yang ketiga, ukuran. Pilih dan kembangkan ukuran-ukuran yang dengan itu masing-masing tujuan akan ditentukan. Model-model evaluasi program. Yang pertama itu ada goal oriented evaluation. Evaluasi berkesinambungan dan terus-menerus selama program berlangsung dalam rangka mengawal ketercapaian tujuan program. Mungkin dari sini bisa dilihat juga evaluasi dari goal oriented evaluation ini itu melakukan evaluasinya secara rutin maupun teratur, di mana dalam hal ini agar tercapainya tujuan itu tersebut. Yang kedua ada goal free evaluation. Evaluasi untuk mengetahui hal-hal positif dan negatif dari adanya sebuah program. Dari sini juga kita dapat menelaah lebih lanjut mengenai sisi positif maupun negatifnya, baik apa yang bisa ditambahkan maupun apa yang bisa dibuang, namun tidak dibuang secara mentah, tetapi dijadikan motivasi lebih lanjut pada tahapan berikutnya atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Yang ketiga, summative evaluation, yaitu evaluasi untuk mengetahui apakah hasil yang dicapai di akhir program sesuai dengan hasil yang direncanakan. Dari summative evaluation ini, evaluasi yang sebenarnya mengetahui program itu tersebut, tetapi dengan akhir program itu mendapatkan hal-hal baru yang bisa dievaluasi, sehingga dalam rangkaian tercapainya suatu program yang akan datang dapat berlangsung lebih sistematis dan terencana, seperti itu. Formative evaluation, evaluasi untuk mengetahui apakah pelaksanaan tahapan
program sama dengan tahapan yang direncanakan. Berkaitan dengan ini, sudah buat program dan juga mengetahui tahapan-tahapan yang direncanakan. Setelah itu baru dievaluasi dan dikoreksi lebih lanjut. Continuous evaluation, evaluasi yang dilakukan dengan membandingkan sebuah program dengan program lainnya yang serupa. Ya, ini maksud saya mengkajinya dengan program-program lain yang berkaitan atau sama jenisnya dengan program kegiatan yang dilakukan. Namun dalam hal ini ada beberapa tindak lanjut yang harus digarisbawahi demi tercapainya evaluasi untuk program yang kita lakukan itu. Yang keenam, Alkin Evaluation. Evaluasi terintegrasi yang dilakukan dengan 5 tahapan, yaitu Need Assessment, Program Planning, Formative Evaluation, Summative Evaluation, dan Impact Analysis. 7. Konteks Input, Proses Product Evaluation. Evaluasi terintegrasi dilakukan dengan 4 tahapan, yaitu evaluasi kondisi awal, evaluasi proses, dan evaluasi hasil. Berarti evaluasi yang dilakukan dalam konteks input proses product evaluation ini ada 3 tahapan, yang dari awal, pertengahan, dari proses juga, dan pada tahap akhir yaitu pada hasil. Yang kedelapan ada Discrepancy Evaluation. Evaluasi terhadap kesenjangan antara standar yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan program dengan realita implementasi dari program tersebut. Pada tahapannya, pada dasarnya, dan juga bentuk awal tahapan itu nanti akan diimplementasikan dengan realita yang terjadi pada akhir kegiatan itu, seperti itu. Demikian dari video saya ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton. Mohon maaf jika ada salah kata maupun bentuk perkataan yang kurang mengenangkan. Saya Sionaloman Stumpul mengucapkan terima kasih.